Oke, balik lagi sama gua AJ di channel Solusi Investasi. Nah, pada hari ini gue mau jelasin secara singkat ekonomi plan-nya dari Presiden Trump. Kenapa? Karena Presiden Trump ini menjadi salah satu kunci di mana kita bisa melihat pergerakan market ke depannya seperti apa. So, langsung aja. Pertama, kalian mesti tahu kalau Amerika itu negara yang punya utang sebanyak 36 triliun. Ini banyak banget utang mereka. Jadi mereka gimana caranya sekarang mengurangi utang mereka? Padahal pendapatan mereka proyeksinya sih cuma 4 triliun dan pengeluaran mereka proyeksinya adalah 6 triliun. So mereka punya 2 triliun dolar ya, gue ngomong dolar ya ini, worth of selisih. Di mana mereka harus cari dari mana dapetnya 2 triliun tersebut. Makanya economic plan daripada Trump tuh very very simple, cuma ada 3. Yang pertama, memotong spending sebanyak 1 triliun dolar. Ini akan dilakukan dengan cara DOGE. DOGE itu Department of Government Efficiency yang dilakukan bersama Elon Musk. Contohnya apa? Mereka akan men-tackle masalah-masalah di social security, ini kayak BPJS-nya Indonesia lah ya. Karena banyak fraud di sebelah sini. Kayak contohnya, masa ada asuransi untuk orang umur 150 tahun? Lo tau gak? Ini kan jelas-jelas fraud ya. Jadi mereka akan coba cut spending-spending yang gak jelas dari government, dari menteri apapun ini sebanyak 1 triliun. Next, yang kedua, Trump akan naikin tarif. Ini penting banget buat kalian semua tahu. Kenapa? Karena tarif di sinilah yang menjadi kunci kita mau tahu pergerakan finansial di dunia ini ngarahnya kemana. So, let's go. Naikin tarif. Naikin tarif itu akan mendapatkan kira-kira target income-nya 5 sampai 500 billion. Nah, di sini menurut gua bener-bener panas. Ini butuh kalian semua tahu sekali lagi. Dan sekarang di sini banyak negara-negara yang coba balas dendam. Contohnya Cina, Meksiko, Kanada. Tapi ini gua kasih tahu, ini nggak akan berpengaruh. Kenapa? Karena Amerika simply the biggest importer di dunia ini. Mereka paling banyak mengambil barang dari luar negeri. Dan pada kenyataannya sekarang, tarif itu tidak adil. Tarif itu tidak adil untuk Amerika. Kenapa? Gue kasih contoh satu hal yang paling gampang. Mobil. Mobil, itu gue kasih contoh paling dasar. Mobil Amerika ketika mereka mau masuk ke Eropa akan dikenakan tarif 10%. Tapi kebalikannya, contoh mobil Eropa, BMW, Volkswagen, Mercy, masuk ke Amerika cuman bayar pajak tarif 2,5%. Dan banyak banget hal-hal lain yang Amerika suffer akan ketidak fair dari tarif tersebut. Dan menurut gua, oke, ini kayak China ya yang kemarin sempat heboh karena pabrik di sini di mana. Ujung-ujungnya pabrik itu bukan punya negara, pabrik itu adalah punya pengusahanya kan. Dan si pabrik ini sekarang lu pikir mereka customer terbesarnya siapa? Gua kasih tahu, yes, Amerika. Amerika itu dengan jumlah orang yang terbanyak ketiga di dunia ini, China nomor 2. Tapi kalau dilihat dari GDP per kapitanya, Amerika itu at 80 ribu dolar. 80 ribu dolar tuh sangat tinggi. Dibanding yang China sekarang masih sekitar 20 ribu dolar. Gua kan tampilin datanya juga di sebelah sini, tapi kalian bisa lihat sendiri. Maksudnya apa? Kurang lebih GDP hanya Amerika lebih banyak. Sehingga orang pabrik-pabrik tersebut ketika mau jualan, kalian akan jualan ke orang-orang yang punya duitnya lebih sedikit atau ke orang-orang yang duitnya lebih banyak. Otomatis yang duitnya lebih banyak. Economic plan Trump selanjutnya adalah Trump akan menaikkan revenue dari deregulasi. Deregulasi itu adalah mencabut peraturan-peraturan sehingga tujuannya adalah bisnis bisa masuk ke dalam negaranya lebih mudah. Ini ada indeksnya, namanya Index Easiness of Doing Business, gua akan kasih di sebelah sini. Nah, salah satu caranya biar menarik orang lagi adalah menurunkan corporate tax. Saat ini Amerika berada di 21-22%, France about 25%, Germany about 30%, dan ini kurang menarik. Tapi ketika Trump bisa mereduce tax-nya karena misalnya sudah berhasil plan-nya menjadi 15%, a lot of more businesses bakal datang ke Amerika, mereka bakal bikin manufacture-nya di Amerika atau bikin bisnisnya di Amerika, more revenue buat di company ini dan more tax buat Amerikanya karena mereka akan dapat pajak ketika company-nya ada di Amerika. So, caranya Trump itu menurut gue bener-bener masuk akal. Tinggal kalian pikir aja, ini menurut kalian Trump ini sebenarnya bullish ke market atau bearish? Kalau menurut gua itu benar-benar bullishnya omega giga bullish. Kenapa? Once everyone of this makes sense and clicks,
market will start to be green again. Tapi sekarang orang atau market yang paling dia nggak suka itu apa? Uncertainty. Dimana kita nggak tahu, Trumpnya naikin tarifnya, habis itu pause lagi, naikin, habis itu pause lagi. Ini uncertainty di sini yang kita sebenarnya menurut gua menyebabkan salah satunya orang tuh bingung. Gua rasa udah jelas ya, dari volatility index-nya aja fix itu udah spike chart abis-abisan naik ke atas. Gold naik. Kenapa gold naik? Gold naik itu selalu ketika orang tuh bingung. Orang tuh bingung mau kemana, dia akan cari safe asset. Dan safe assetnya adalah apa? Gold. Oke, kurang lebih gitu aja dari gua. See you guys next time.